أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyul azim. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul azim. Yang kami hormati, kami muliakan ahli bait beserta seluruh keluarga, ibu-ibu, orang-orang tua kami, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat-nikmat yang sudah banyak diberikan Allah kepada kita. Baik berupa nikmat materi, nikmat kesehatan, kesempatan dan keringanan langkah, sehingga kita bisa dapat bertemu kembali di majlis yang mulia ini. Mudah-mudahan seluruh rangkaian amal ibadah yang kita kerjakan pada sore hari ini, Allah Subhanahu wa taala catatnya melalui para malaikatnya sebagai penambah tabungan amal ibadah di hadapan Allah Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Berikutnya selawat merangkaikan salam kita persembahkan kehadirat junjungan alam baginda Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan memperbanyak bersolawat kepada baginda Rasul, istiqamah menjalankan syariat-syariat yang dibawa Rasul dalam kehidupan kita sehari-hari. Mudah-mudahan kelak kita nanti mendapat syafaat daripadanya di yaumil hisab kelak. Amin ya Rabbal Alamin. Ibu-ibu, orang-orang tua kami, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai orang yang beriman kepada Allah, meyakini, percaya bahwasanya setelah kehidupan dunia ini ada kehidupan selanjutnya, yaitu alam akhirat. Setelah kehidupan dunia ini ada alam berikutnya, yaitu alam akhirat. Di akhirat cuma hanya ada dua tempat, surga sama neraka. Tak ada lagi tempat lain. Surga tempat orang yang taat ketika hidup di dunia Allah ini, melaksanakan perintah-perintah Allah Ta'ala, menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang bertakwa tentu nanti pada hari pembalasan dihadiahkan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa surganya Allah Ta'ala. Sedangkan neraka jahanam adalah tempatnya bagi orang-orang yang durhaka, ingkar kepada Allah,
tidak berterima kasih terhadap nikmat Allah, tak pernah melakukan amal ibadah di hadapan Allah Ta'ala. Maka ini tempatnya. Maka beruntunglah bagi kita ketika nanti di perjalanan akhirat Allah Subhanahu wa Ta'ala menempatkan kita di tempat yang sebaik-baiknya, di tempat yang kita damba-dambakan selama kita hidup di dunia Allah Ta'ala ini, yaitu berupa syurganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun ketika kita hendak dimasukkan Allah Ta'ala ke dalam surga, bukan seenak itu saja. Bisa apanya mengucapkan kalimat syahadat saya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Apakah cuma hanya sebatas itu saja bisa kita masuk dalam surga? Belum tentu. Belum tentu. Harus ada amal-amal ketaatan yang harus kita kerjakan selama kita hidup di dunia Allah Ta'ala ini. Walaupun memang nanti ujung-ujungnya memang kita masuk ke dalam surga. Tapi sebelum masuk dalam surga tak ada amal ibadah awak, dirobuslah dulu dalam neraka jahanam. Istilahnya di dunia ni apa nama tempat pencuci laundry. Di laundry lah dulu di neraka jahanam. Entah berapa ratus tahun ni, upak kapi semuanya, logam hitam, pokat segala macamnya. Barulah nanti kalau memang apa sudah dalam surga. Oh tidak, tak ada percakapan antara ahli surga dengan ahli surga yang ahli solat dengan ahli surga yang baru hendak masuk surga. Udah ratusan tahun dalam surga, barulah kawan tu sampai ke dalam hendak masuk dalam surga. Masalakakum fisakor. Kan ini kan dialog antara orang yang sudah lama penghuni surga dengan baru hendak masuk surga. Masalakakum fisakor. Kenapa kau masuk ke dalam neraka sakor? Terjadi dialog. Lam nakum minal musallin. Karena aku waktu di dunia tak pernah sembahyang. Rajin majlis taklim, maaf, tapi sembahyang malas. Tak ada gunanya majlis taklim itu. Ya kan? Karena awalu ma yuhasabu yaumil qiyamah wa huwa shalah. Dan pertama kali tanya adalah solat. Kalau bagus solat awal, majlis taklim itu pun ikut bagus. Kenapa? Karena ini adalah implementasi dari pelaksanaan ibadah solat yang kita kerjakan. Maka ada dua tempat di akhirat, surga sama neraka. Maka ketika kita hendak masuk ke dalam surganya Allah, harus punya syarat dong. Harus ada syarat yang harus kita persiapkan sebelum kita menghadap Allah Ta'ala, sebelum kita mati. Kalau sudah mati tak laku lagi syarat tu. Waktu si hatinya, waktu di dunia ni harus kita siapkan, kita persiapkan yang namanya syarat-syarat itu untuk menuju surganya Allah. Kalau tak ada syarat ni, kalau kurang syarat tak sah semuanya. Contoh macam nikah, ada wali, ya kan? Ada ijab qabul, ada dua orang saksi, ada pengantin laki-laki perempuan, ada mahar, berarti lengkap sudah syarat tu. Kalau ada di antara satu tu yang tak terpenuhi, maka tak sah. Tak sah apa ni? Ijab qabul, tak sah pernikahan. Kenapa? Karena ada kurang syarat. Nah begitu juga nak masuk surga harus ada punya syarat. Tak sebatas itu je sudah awal sudah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Dah. Masuk surga iya, betulnya itu, bukan? Siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah di akhir hayatnya dah wala jannah, betul, tapi tunggulah dulu. Entah apabila masuk dalam surga, entah dirobus dulu di apa aku bilang tadi, di laundry dulu dalam neraka jahanam, tak tahu gitu. Syarat.
Kalau tak ada syarat tu, kalau kurang syarat tu tak sampai kepada tujuan. Contoh macam nak naik kereta api kat Medan. Kan? Harus syaratnya ada. Harus syarat ada. Harus ada suntik vaksin, harus ada KTP kakak. Kan? Kau tidak tak bisa. Kau tidak tak sampai. Sampainya Ustaz. Sampai memang. Tapi jalan kaki pun sampai. Tapi tak berapa bulan baru sampai. Kan? Sampai juga nyo, tapi tak sadarlah sampai nyo naik motor ikan pula di belakang. Sampai juga nyo, kan? Tapi lama. Tapi kalau sudah kita persiapkan syarat ni, baik insya-Allah cepat kita macam kilat dan macam nanti masuk dalam surga. Kenapa? Karena sudah kita persiapkan yang namanya syarat-syarat itu untuk menuju mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Apa syarat yang harus kita penuhi itu? Yang harus kita penuhi yang pertama adalah iman dan amal soleh kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak cukup hanya untuk mengatakan sekadar mengucapkan di lisan kita, aku beriman kepadamu ya Allah. Dalam hati kita tak cukup, tapi harus ada saat yang ketiga yang harus kita laksanakan terkait dengan kita mengakui beriman kepada Allah taala. Apa itu? Wa amalun bil af'al. Dilaksanakanlah dengan amal perbuatan. Banyak yang sekarang orang mengakui beriman, banyak sekarang orang mengaku umat Islam, tapi cuma hanya sekadar di KTP saja, sembahyang malas, puasa tak onda, kan nak masuk surga, mana mungkin? Kan tunggulah dulu, ya kan? Iman dan amal soleh ini harus sejalan, seperti dua sisi mata uang, barulah bahagia duit tu. Duit 50.000 umpamanya, ada mukanya, ada belakangnya. Kalau tak ada belakangnya, cuma hanya ada mukanya, tak laku. Dibilang duit dibilang duit palsu. Tak laku, tak bisa bernilai. Tak bisa dijadikan sebagai alat tukar uang. Alat untuk transaksi jual beli. Kenapa? Karena belakangnya tak ada. Begitu juga, mukanya saja yang ada, belakang tak ada. Atau belakangnya ada, mukanya tak ada. Tak laku. Jadi iman dan amal soleh itu harus sejalan. Meyakini dalam hati, mengucapkan di dalam lisan, lalu dilaksanakan dengan amal perbuatan. Kapan itu? Ketika Ramadan yang lalu sudah kita buktikan bahwasanya kita orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala macam yang diperintahkan Allah taala kita kerjakan. Dan tak boleh pun kita kerjakan umpamanya. Nan jarang awak kerjakan. Contoh umpamanya. Solat tasbih. Lempayahlah mengerjakannya. Dan jaranglah awak mengerjakannya. Tapi di bulan suci Ramadan. Ada menyampaikan di masjid atau musola ibu-ibu. Hari ini kita akan melaksanakan solat tasbih ya. Datang. Walaupun awak tak pernah mengerjakannya. Walaupun awak tak paham melaksanakannya. Tapi ada pembimbingnya. Semuanya kita kerjakan, kita buktikan bahwasanya kita orang yang beriman dengan melaksanakan amal soleh. Jangan habis Ramadan terkikis semua amal ibadat, hilang iman kita, kono curi. Bisa tidak iman kono curi? Bisa bu, bisa. Siapa mencurinya? Setan. Kenapa? Digoda kita, ya kan? Supaya tidak istiqomah kita, meyakini keimanan kita dalam diri kita. Makanya habis Ramadan banyak persoalan-persoalan yang terjadi. Udah hilang iman tadi itu, hilang amal soleh. Kenapa? Dicuri setan, digoyang setan di imannya. Dikarenakan umpamanya persoalan materi hilang. Kan hilang imannya, kalau curi kenapa? Berpikir sajalah, cerita materi sajalah, cerita persoalan duit sajalah. Tak beribadah kepada Allah, tak melaksanakanlah apa yang diperintahkan Allah. Kenapa? Karena sudah buyar, hampir hilang, musnah. Kenapa? Karena polan-polan setan tu menggoda kita, polan-polan setan tu untuk mengkikis keimanan kita sehingga kita lupa untuk melakukan amal soleh. Makanya kita disunnahkan ibu jamaah rahimakumullah setiap harinya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa doa kita? Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana Rabbana la tuzigh qulubana
ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, ketika Engkau memberikan anugerah kepada kami berupa hidayah, jangan Kau hancurkan hidayah dalam hati kami, ya Allah. Sudah Kau kasih kami rezeki, ya Allah, tetapi kami tidak istiqamah menjalankan segala perintah-Mu. Kenapa? Karena persoalan dunia. Kadang-kadang kagak ada duit, hilang ibadah hawa, hilang amal lawa. Ya kan saja orang pun kawan awak majelis taklim. Kenapa? Kan dipikirkan saja. Oh, apanya kau nama lamun di teras tu? Kenapa begitu kan? Udah. Asalkan siapa namanya apa kan, kenapa melamun ini tadi yang dilamunkan itu ada cerita lain loh. Pasti cari itu persoalan dunia, cari itu materi bila ni agaknya keluar, adanya tidak agaknya mau lagi, dapat agaknya tidak. Orang itu saja yang awak pikirkan. Inilah syaitan tu yang menggoda kita. Pokoknya ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Zat yang membolak-balikkan hati manusia, teguhkan hatiku untuk agamamu. Ketika amal ibadah tak kerjakan, karena kita mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah mudah-mudahan syarat ini bisa kita penuhi dalam rangkaian untuk mendapatkan surganya Allah Ta'ala. Hari ini, dunia ini adalah tempatnya untuk beramal. Belum ada perhitungan, tetapi nanti di akhirat tidak lagi tempatnya beramal, tetapi mempertanggungjawabkan amal ibadah kita selama kita hidup di permukaan bumi Allah Subhanahu wa taala ini. Maka sebelum Allah Taala mencabut nyawa kita, sebelum Allah Taala memanggil kita untuk menghadapnya, sebelum Allah Ta'ala memisahkan antara ruh dan jasad kita, maka tanamkan nilai-nilai keimanan yang ada pada diri kita untuk melakukan amal ibadah, melaksanakan amal soleh dalam kehidupan ini di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sudah nanti datang pembalasan Allah, tak ada lagi gunanya doa kita. وهم يسترخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل. Orang-orang yang sudah diazab Allah Ta'ala, mereka berteriak, ya Tuhan kami, pulangkan kami ke dunia, niscaya kami akan melakukan amal ibadah, niscaya kami akan salat, niscaya kami akan puasa, niscaya kami akan bersedekah. Namun hal itu tidak lagi diterima Allah. Kenapa? Karena sudah hancur alam ini, karena sudah datang hari kiamat, berpisah antara ruh dan jasad. Doa kita tak akan dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Akan tetapi hari ini, saat ini, detik ini, Allah Ta'ala masih memberikan kita waktu untuk meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Ta'ala. Maka perbuatlah, silakan berbuat amal soleh apapun, karena sesungguhnya walaupun kecil amal ibadah yang kita kerjakan itu, namun di saat datang keridhaan Allah, ketika kita melakukan amal ibadah tersebut, mudah-mudahan amal ibadah kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini